karena brandingnya bagus, ceritanya bagus. Itu sih sebenarnya. Podcast Bali in your hands, bring your hype and headlines. Untuk season kedua bersama Kimi hadir kembali mensupport para pelaku UMKM khususnya di Pulau Dewata. Kali ini kita akan ketemu sama salah satu expert talk yang akan memberikan ilmunya untuk yang sedang menyimak supaya kita bisa lebih aware tentang dunia branding. Branding for UMKM. Sepenting itukah? Kita akan langsung ngobrol bersama Mirna Suryo selaku salah satu pendiri dari Bali in your hands, dan juga beliau ini adalah founder of communication agency, lalu juga social enterprise and lifestyle consultancy, community builder, empowerment coach, venture capitalist, dan juga seorang climate leader. Banyak ya untuk title-nya, seseorang yang memang aktif di bidang ini. Apa kabar Mbak Mirna? Baik, Mbak Kimi. Oke. Thank you. Menarik ya, branding for UMKM. Karena Mbak Mirna juga kalau tadi sudah disebutkan dari jabatan-jabatan atau title-nya, mempunyai beberapa skills di bidang-bidang yang sebetulnya itu bisa menjadi inspirasi juga nih untuk para penyimak podcast Bali in your hands. Podcast ya, jadi kita kalau di station pertama podcast, ini podcast video on broadcast seperti itu. Skills yang Mbak Mirna miliki saat ini akan dibagi untuk branding for UMKM. Pengertian branding dulu deh, sebelumnya itu apa Mbak Mirna? Oke, branding itu jadi bagaimana suatu merek gitu ya, mengidentifikasikan dirinya, keunikan dirinya, kekuatan dirinya, karakternya, apa yang membedakan si merek itu dibandingkan merek-merek lain dengan mungkin produk serupa. Jadi identitas itu seperti misalnya ya kayak kita aja manusia ya, kayak cara kita bicara, tutur kata, penampilan kita, itu kan identitas diri kita. Nah hal itu juga diperlukan untuk merek gitu, branding itu diperlukan sehingga orang bisa membedakan nih, biarpun misalnya sama-sama jualan hal yang sama ya. Misalnya sama-sama jualan cilok gitu, tapi bedanya misalnya ciloknya Mbak Kimi sama ciloknya yang diproduksi sama saya, itu apa gitu. Orang harus bisa mengidentifikasikan perbedaannya, dan itu akan mempengaruhi pembeli juga gitu. Mungkin ada pembeli tertentu yang akan preferensinya tadi misalnya lebih ke membeli cilok dari saya atau membeli cilok Mbak Kimi. Kenapa gitu kan, ada alasannya, dan salah satu alasannya itu bisa menjadi tadi karena brandingnya bagus, ceritanya bagus. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi poin dari branding sendiri adalah identitas atau memang ciri khas dari sesuatu, khususnya merek usaha kita gitu ya. Mendukung untuk para pelaku UMKM atau entrepreneur di Bali, khususnya Bali in your hands hadir di episode kali ini bersama expert talk membahas branding for UMKM. Sepenting apa sih Mbak Mira sebetulnya untuk para pelaku UMKM branding di saat ini? Penting banget, karena itu tadi bisa membedakan dengan adanya branding, apa yang kita jual, orang bisa membedakan apa bedanya dengan merek serupa. Pentingnya itu juga kalau kita ngomong branding pasti kita ngomongin segmenting, targeting, positioning gitu kan ya. Di sini jadi kita bisa tahu nih, bahkan sebelum kita membuat brand kita gitu ya, kita harus tahu nanti produk kita ini atau layanan kita ini akan dijual ke segmen mana, gitu kan. Terus target orang seperti apa yang kita inginkan untuk membeli layanan produk atau jasa kita. Bisa jadi kita saya maunya layanan saya, produk saya dibeli orang-orang dengan kemampuan finansial menengah ke atas gitu ya. Berarti kalau kita udah targeting sih itu kita harus ngerti dong gitu pola perilaku dari si target market kita ini gitu ya. Mereka spendnya apa gitu ya. Misalnya untuk membeli produk barang-barang serupa kita, mereka biasanya berani untuk bayar berapa sih gitu. Terus value mereka untuk membeli gitu ya. Itu apa gitu. Apakah cukup dengan produk yang bagus,
Atau misalnya kalau kita ngomong menengah ke atas gitu, nggak hanya produk yang bagus, tapi packagingnya harus bagus, harus menarik gitu ya. Ternyata juga nggak cukup misalnya packagingnya bagus, tapi harus ada story-nya gitu kan, ceritanya apa nih gitu si produk kita ini gitu ya. Nah itu yang harus kita cermati. Dan ketiga yang terakhir tadi positioning gitu ya. Brand kita ini mau posisinya dari year kita berdiri gitu ya, dari tahun pertama sampai misalnya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita inginnya seperti apa gitu peta jalannya atau roadmap. Karena bisa jadi kita nanti berpikir, oh mungkin sekarang saya main dengan upper class dulu ya gitu ya, dengan segmen menengah ke atas gitu. Tapi bisa jadi setelah 5 tahun kita lihat, oh ternyata kalau misalnya produk saya ini diterima dengan baik, kenapa kita nggak bikin second line yang untuk middle lower, yang untuk menengah ke bawah, tapi mungkin dengan ada perbedaan karakteristik tertentu. Makanya itu pentingnya kita memahami masalah branding, karena itu identitas dari produk kita, dari usaha kita. Menarik, karena sekarang juga banyak media-media kayak khususnya media digital yang bisa menjadi wadah kita mempromosikan kita punya produk seperti itu ya. Tapi tanpa branding tadi yang disampaikan oleh Mbak Mirna juga itu akan menjadi susah, karena suatu branding adalah identitas dan kita sebagai pelaku UMKM harus tahu nih identitas produk atau barang-barang yang kita miliki untuk dijual kepada customer juga harus tepat sasaran seperti itu. Oke, kalau misalkan hari ini yang sedang menyimak, oke, saya mau branding nih Mbak Mirna. Nah, Bali in your hands, bring in your hands and headline juga menjadi salah satu media agency untuk para pelaku usaha UMKM di Bali. Kira-kira di tempatnya Mbak Mirna saat ini untuk Bali in your hands ya, bring in your hands and headline, apakah ada strategi juga khusus yang nantinya dibuka untuk teman-teman pelaku UMKM? Iya pastinya. Jadi sebenarnya untuk branding itu yang pertama, kalau mungkin teman-teman pernah tahu bisnis model kanvas gitu ya, kita bikin suatu bisnis gitu ya, sama juga dengan branding. Sebenarnya ada juga yang namanya branding model kanvas. Di situ sebenarnya akan di breakdown kayak tadi, termasuk segmennya kemana, targetnya kemana, positioningnya apa gitu ya. Kita tulis, dan kita maunya sebagai pelaku usaha nih, maunya brandnya ini nanti jadi seperti apa gitu ya. Nah itu penting untuk dibuka dahulu. Nah saya lihat tuh beberapa pengusaha UMKM gitu ya, biasanya mengenal branding tuh hanya sebatas visual. Dalam arti yang namanya, yang penting branding tuh pokoknya ada logo gitu ya, ada logo, terus warnanya apa, terus tipe tulisannya, font type-nya tuh apa gitu ya. Apalagi sekarang kita banyak aplikasi ya yang bisa membuat logo, terus sama warnanya, tulisannya seperti apa tuh sangat mudah zaman sekarang. Betul. Tapi branding itu tidak sekedar visual sebenarnya. Yang penting itu sebenarnya juga ada tadi gitu ya, narasi yang mau disampaikan oleh, cerita apa sih yang mau disampaikan oleh si brand ini. Kalau si brand ini misalnya jadi seseorang gitu ya, dia akan personifikasinya kayak apa ya, jadi orang yang seperti apa ya. Apakah dia akan jadi orang yang bertutur kata halus, atau mungkin dia malah lebih ke Gen Z, pakai bahasa-bahasa slang Gen Z itu juga pakai CBD atau apa gitu kan. Nah jadi itu pentingnya kita tahu dulu gitu ya, branding itu tidak hanya sekadar logo kita seperti apa, warnanya apa, tapi kita harus bisa menyampaikan kenapa sih logo kita misalnya bentuknya seperti itu, ceritanya apa gitu. Dan itu harus mampu kita ceritakan sehingga membuat target audiens kita yang kita target ini jadi merasa, oh ternyata brand ini relevan ya dengan nilai-nilai kehidupan saya atau dengan keseharian saya. Jadi itu yang penting. Jadi tidak hanya visual tapi juga cerita, dan bahkan mengapa misalnya kita pilih font tipe tertentu ya. Kenapa kita misalnya pilih font tipe yang kayak remaja gitu ya, milenial gitu kayak mungkin Helvetica New gitu ya. Oh iya, karena memang saya target audiensnya mau beli produk ini adalah anak-anak muda gitu. Makanya jadi feel-nya harus sesuai mereka, bukan
berarti misalnya target kita anak muda, tapi terus pilihan tipe font kita yang huruf besar semua gitu kan. Nah itu udah nggak nyambung tuh sama tipe-tipe target audiens anak muda. Jadi makanya kita harus bisa ada why-nya gitu untuk logo kita, untuk warna dan sebagainya. Menarik sekali penjelasan dari salah seorang yang hadir di Expert Card Podcast Bali in Your Hands bersama Kimi. Dan yang pasti juga pentingnya branding adalah bukan hanya visual, itu harus diingat ya, karena kan kadang-kadang orang bikin suatu produk ya udah dengan kemudahan-kemudahan aplikasi yang ada sekarang, jadi aja dulu deh gitu, lalu dipublish tanpa memikirkan tadi salah satunya adalah cara kita bercerita kepada target market kita, dan jangan sampai nanti itu menjadi bumerang juga karena kita mempunyai branding untuk produk kita tidak sesuai dengan target market, seperti itu ya Mbak Mirna. Oke, ada pengalaman mungkin dari Mbak Mirna sendiri yang ingin disampaikan perjalanan untuk membentuk suatu produk menjadi brand yang akhirnya dikenal gitu ya, khususnya dari members Bali in Your Hands. Adakah poin-poin yang ingin disampaikan, kira-kira butuh berapa lama sih hingga akhirnya para customer atau mungkin target audience itu bisa notice brand kita ada? Jadi kalau kita membuat satu brand atau satu termasuk logonya ya, kalau bisa itu berakhir cukup lama ya, misalnya sekitar 3 atau 5 tahun lah gitu ya, dia harus sudah bisa dipakai. Jangan misalnya kita baru bikin brand, logo satu, kok kayaknya nggak cocok, kita rubah lagi gitu ya dalam waktu setahun. Berarti itu nggak sustain gitu ya. Makanya untuk bikin satu brand itu benar-benar harus dipikirkan. Kayak kita mau bicara target utama pembeli kita itu siapa gitu kan. Itu benar-benar harus dipikirin, dan kira-kira target pembeli kita ini karakternya bagaimana gitu. Kita bisa lihat gitu ya, kayak brand-brand lama aja kan kita suka lihat mereka revisi lagi logonya gitu ya, revamp, rejuvenasi lagi logonya ya, karena dia ingin lebih relevan dengan target market yang ada sekarang. Seperti misalnya kalau dulu mungkin target market mereka yang muda itu adalah Gen X pada zamannya gitu ya. Sekarang dia tetap mau menggrab target market anak muda, tapi adalah sekarang Gen Y dan Gen Z, yang mana itu beda sekali karakternya gitu. Otomatis secara warna, secara huruf gitu ya, itu harus lebih menyesuaikan diri gitu, sesuai dengan marketnya. Dari logo aja kita tuh bisa lihat si brand ini sebenarnya target marketnya tuh ke anak muda atau ke orang tua. Kita bisa ngelihat tuh Mbak, bahkan hanya cuma dari tipe huruf gitu ya sama warna logonya, kita ini kayaknya warna-warna cerah, terus hurufnya huruf kecil gitu ya, lebih casual, kayak lebih ramah. Ini pasti kayaknya buat anak-anak muda nih, kita mikir gitu kan. Tapi kalau misalnya brand-brand yang misalnya hurufnya besar semua gitu ya, ini pasti brand lama, dan mungkin dia mentarget market kan memang orang-orang yang mungkin malah usia 50 ke atas gitu ya. Jadi apa yang kita presentasikan gitu, brand kita ke publik itu sebenarnya publik bisa langsung menilai sendiri gitu. Oke, jadi kembali lagi kita harus pikirkan secara matang sebelum kita lempar ke publik itu brand kita seperti apa. Dari mulai target market itu penting ya, arah-arahnya mau dibawa kemana market kita. Lalu juga dari cara kita menyampaikan cerita dari produk yang akan dijual kepada customer. Dan yang paling penting juga adalah storytelling atau penyampaian setiap produk yang ingin kita sampaikan harus tepat sasaran. Penggunaan logo, warna, dan lain-lain juga disesuaikan dengan target usia customer kita. Seperti itu, jangan sampai kita menjualan produk untuk dewasa tapi menggunakan logo untuk anak-anak. Betul. Seperti itu ya Mbak Mirna ya. Karena itu akan pengaruh sekali tadi ke psikologis dari si pembeli. Kalau misalnya kita katakanlah ingin target market kita memang orang-orang yang ke Bali gitu ya, dimana suasananya lebih
santai gitu ya, casual holiday gitu ya. Kita bisa ngeliat brand-brand itu rata-rata pasti hurufnya tuh bukan huruf yang kaku gitu ya, bukan yang huruf besar kaku. Mereka biasanya brandnya kayak huruf sambung kayak gitu ya. Jadi kelihatan tuh vibe-nya, oh memang ini vibe vibrasi, tone manner-nya tuh island, holiday, santai gitu ya, bukan yang kaku gitu. Dari situ aja kita bisa menilai. Oke. Kesimpulannya seperti apa nih Mbak Mirna untuk para pelaku UMKM yang sampai hari ini belum punya cara branding yang tepat? Kira-kira apakah dari teman-teman Bali in Your Hands, Bali in Your Hand yang Bring in Your Hype and Headline bisa membantu, dan ada biaya khusus untuk itu, kira-kira bocoran? Jadi sebenarnya gini, kalau memang yang paling penting teman-teman UMKM tahu kayak tadi ya, harus tahu segmennya, targetnya, dan positioning dari apa yang mau dijual itu seperti apa gitu ya. Nah, kalaupun memang belum punya modal gitu ya untuk ada yang mengerjakan gitu, itu bisa misalnya tanya ke kami Bali in Your Hands. Kita kalau Bali in Your Hands kan memang kita misinya sosial ya, atau nanti misalnya kita arahkan untuk misalnya banyak sih kan aplikasi-aplikasi AI ya. Cuman aplikasi AI ini jangan sampai kita salah pakai. Dalam arti kita cuman saya pengen bikin brand misalnya Mirna gitu ya. Tapi kan langsung kasih semua Mirna tanpa disaring gitu ya. Nah, kita jadi harus mampu bagaimana menggunakan AI itu dengan kita menulis promptnya. Oh, saya ingin brand bernama Mirna, karakternya itu seperti ini misalnya. Dia feminin, dia menggambarkan keramahan ya kayak gitu ya. Jadi nanti si AI ini akan mengenerate logo-logo yang memang sesuai dengan karakter tadi. Gitu. Itu yang cara paling mudah ya. Yang murah kalau memang kita belum mampu lah hire orang branding gitu ya, atau konsultan. Tapi memang kalau di Bali in Your Hands sendiri itu memang lewat tadi Bring in Your Hypes and Headlines, kita itu memang akan membantu teman-teman UMKM lah. Jadi memang ada perbedaan dari rate card untuk teman-teman UMKM maupun memang dia udah pengusaha besar ya. Jadi pengusaha kecil atau para pelaku UMKM yang masih memulai dan ingin tahu branding yang tepat untuk produknya, jangan takut ya, Bring in Your Hype and Headlines dari Bali in Your Hands bisa membantu. Makanya jangan lupa follow Instagram @BaliInYourHands untuk lengkapnya, karena di sana akan ada info-info menarik seputar yang disampaikan oleh Mbak Mirna Suryo dan juga seputar Expert Start podcast Bali in Your Hands. Oke, kalau begitu bicara tentang brand sekali lagi nih Mbak Mirna sebelum kita tutup. Kan sekarang juga banyak orang menggunakan logo ya, tadi yang Mbak Mirna sampaikan kan, bisa bikin sesuai yang mereka mau tanpa memikirkan ada hak paten gitu. Nah, kira-kira dari Bali in Your Hands Team juga akan ada research nggak sebelumnya supaya nanti penggunaan logo itu juga tidak menjadi isu ke depannya? Setelah logo di-generate itu kita juga nanti langkah selanjutnya memang kita harus cek ke hati gitu, apakah logo itu sudah pernah dipakai atau belum. Dan juga kan sebenarnya kita bisa googling juga ya sebenarnya. Tapi yang kedua selain googling juga cek hati. Terus satu hal juga sih yang saya juga mau sampaikan sih Mbak, ini saya punya pengalaman itu kebanyakan orang-orang yang baru punya usaha gitu kan, jadi mereka cenderung saya pengen bikin brand dari kacamata si pengusaha, dari kacamata si owner. Gitu, saya pengen bikin brand yang begini gitu ya. Dan biasanya sesuai dengan karakter, karena ini usaha pertama mereka gitu ya. Bikin brand yang sesuai dengan karakter si pengusahanya gitu ya. Gak salah sih, tapi lebih baik kita harus refleksi dulu apakah karakter diri kita ini yang mau ditampilkan di brand kita gitu ya sesuai dengan target market, target pembeli yang kita tuju gitu. Kalau nggak sesuai ya jangan paksain dulu sesuai dengan karakter kita gitu. Oh ternyata saya pengen
pembelinya adalah orang-orang senior umur 50-70 tahun. Ya berarti harus disesuaikan si brand ini, logonya, cara penyampaiannya dengan target market 50-70 tahun yang malah bukan saya gitu kan. Jadi kita harus pintar melihat gitu, apa sih target kita pertama itu yang disesuaikan. Karena begitu setelah sukses, kita kan sebenarnya bisa bikin tuh nanti sub brand gitu ya. Jadi ya mungkin nanti di sub brand baru keluar karakter diri kita, tapi yang harus kita lihat pertama kali adalah ini produk usaha saya atau jasa ini mau ditujukan ke target mana, dan apa yang kita tampilkan, logo, cara kita berbicara itu harus sesuai dengan target market utama kita. Baik, kalau begitu jangan takut untuk langsung branding for UMKM yang sedang Anda miliki saat ini ya, digeluti, diseriusin, jangan sampai nanti brand kita ibaratnya nggak tahu arah gitu ya. Yang terpenting juga adalah yang disampaikan oleh expert tag hari ini, Mbak Mirna Suryo, bilang bahwa untuk membentuk suatu branding adalah harus tahu dulu nih karakter dari brand yang kita ingin bentuk. Nggak harus sama dengan kita sebagai ownernya, yang penting sesuai dengan apa yang ingin kita target marketkan, seperti itu. Kalau begitu terima kasih banyak Mbak Mirna untuk ilmunya di branding for UMKM. Semoga yang lagi nonton di podcast ini bisa langsung terinspirasi dan bisa langsung juga menghubungi tim Bali in Your Hands, Bring in Your Hype and Headlines, lebih membantu untuk usahanya di sana, seperti itu. Kita ketemu lagi di podcast Bali in Your Hands episode berikutnya di Expert Tag, dan jangan lupa juga kalau Bali in Your Hands podcast juga punya segmen yang lain, yaitu What's New in Bali. Pokoknya follow Instagram @BaliInYourHands untuk info detailnya. Oke, Kimi pamit, kita ketemu lagi. Bye.